Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh beberapa pelopor. Yang pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Merupakan kelanjutan dari pemerintahan dinasti Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Ali bin Abdullah, kakek Abu Abbas As-Saffah yang melakukan propaganda anti pemerintahan Umayyah. Beliau mendidik kader-kader dakwah yang hebat, namun perjuangannya berakhir karena beliau wafat pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Perjuangan diteruskan putranya Muhammad bin Ali, namun perjuangannya juga berakhir karena dia wafat pada tahun 127 atau 745 Masehi sebelum dinasti Abbasiyah terbentuk. Ada dua faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu berasal dari ajaran Islam, bahwa ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis sangat kuat, yang luar biasa, yang mampu memberikan motivasi bagi para pemeluknya untuk mengembangkan peradabannya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ajaran yang merupakan proses sejarah umat Islam di dalam kehidupan yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Perkembangan dinasti Abbasiyah itu kemajuan di bidang agama. Pada masa Abbasiyah, ilmu dan metode tafsir mulai berkembang, terutama dua metode penafsirannya, itu tafsir bin al-Mansur dan tafsir bin al-Rayi. Dalam bidang hadis mulai dikenal di ilmu pengklasifikasian hadis secara sistematis dan kronologis, seperti sahih, doif, dan maddu. Bahkan sudah diketemukakan saran dan kritik sanad dan matan. Sehingga terlihat jarah dan ta'dil rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ahli hadis terkenal adalah ilmu Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lain. Dalam bidang filsafat dan ilmu kalam Mu'tazilah pernah menjadi mazhab utama pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Ilmu lughah berkembang pesat karena bahasa Arab semakin dewasa dan memerlukan suatu ilmu bahasa yang menyeluruh. Ilmu bahasa yang dimaksud adalah nahwu, saraf, ma'ani, bayah, badi, arut, dan insya. Kota Basrah dan Kufah merupakan pusat pertumbuhan dan kegiatan ilmu lughah. Ulama yang masyhur dalam masa ini atau masa dinasti Abbasiyah adalah yang pertama Sibawaihi, yang kedua Mu'adz al-Harun, yang ketiga Al-Kasai, yang keempat Abu Usman al-Mazini. Kemajuan di bidang ilmu kedokteran mulai berkembang. Kemajuan di bidang pengetahuan. Pada masa ini, ilmu kedokteran berkembang pesat. Banyak sekolah dan rumah sakit yang didirikan. Dalam ilmu perbintangan, kaum muslimin di masa dinasti Abbasiyah mempunyai modal besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di masa dinasti Abbasiyah ini juga banyak berkembang ilmu sastra, sehingga melahirkan para penyair dan pujangga yang terkenal seperti Abu Nawas, Abu Asiyah, dan Abu Tanmam al-Mutanabi. Sistem pergantian pemerintahan dinasti Abbasiyah memiliki corak pemerintahan Arab murni, namun juga telah terpengaruh corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, bahkan Yunani. Khalifah merupakan pemerintahan atau penguasa tertinggi pada dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah,
Konsep kekhalifahan sebagai sistem politik. Sistem politik yang dijalankan oleh daulah antara lain sistem politik yang dijalankan daulah khalifah dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah para khalifah tetap berasal dari keturunan Arab, sedangkan para pejabat bisa berasal dari keturunan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga, ilmu itu yang sangat penting dan mulia. Keempat, yang kedua, kota Baghdad dijadikan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh. Untuk membantu khalifah menjalankan tugas tata usaha, dibuatlah sebuah kitabah atau sekretariat negara yang dipimpin Raisul Kitab atau sekretaris negara. Ekspansi wilayah dinasti Abbasiyah. Pada masa daulah dinasti Abbasiyah, wilayah semakin luas dan Baghdad dijadikan sebagai pusat pemerintahannya. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah, perluasan daerah dan penyiarannya, Islam semakin berkembang sehingga meliputi daerah Turki, Armenia, dan sekitar Laut Kaspia. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Beberapa khalifah yang berhasil mencapai puncak kejayaan antara lain: yang pertama, Abdul Abbas As-Saffah, kedua, Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga, Abu Abdullah Al-Mahdi bin Al-Mansur, yang keempat, Abu Musa Al-Hadi, yang kelima, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, keenam, Abu Musa yang kelima adalah Baitul Hikmah, merupakan perpustakaan pusat dibangun oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yang keenam adalah Istana Al-Hamra di Cordova dan Istana Al-Qasar dan lain-lain. Penemuan dan tokohnya. Yang pertama adalah ilmu filsafat ditemukan oleh Al-Kindi, Abu Nasr Al-Farabi, Ibnu Bayah, Ibnu Tufail, dan lain-lain. Yang kedua adalah bidang kedokteran. Para dokter dan ahli kedokteran yang terkenal adalah Jabir bin Hayyan, Hunain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, dan Ar-Razi. Yang ketiga, bidang matematika, yaitu Umar Al-Faruqan, Al-Khawarizmi, dan Banu Nusa. Yang keempat adalah bidang astronomi. Itu ditemukan oleh Al-Fazari, Al-Batani, Al-Faragoni, dan Al-Faragoni. Yang keempat adalah farmasi dan kimia. Itu ditemukan oleh Ibnu Baitar. Yang kelima adalah ilmu tafsir, terdiri dari tafsir bil matsur dan tafsir bil royi. Tafsir bil matsur yaitu Al-Quran yang ditafsirkan dengan hadis-hadis. Ahlinya adalah Ibnu Jarir Al-Tobari. Sedangkan tafsir bil royi yaitu tafsir Al-Quran yang menggunakan akal, pikiran. Para ahlinya adalah Abu Bakar Asam. Yang kelima adalah Yang keenam adalah ilmu hadis, sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ahlinya yaitu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah. Yang ketujuh adalah ilmu kalam. Itu para ahlinya adalah Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Yang ke-8 adalah ilmu bahasa. Bahasa Arab dijadikan bahasa pengetahuan selain dijadikan sebagai komunikasi antar bangsa. Beberapa ahli di bidangnya adalah Sibawaihi. Yang ahli di bidangnya adalah Sibawaihi, Al-Kisai, dan Abu Zakaria Al-Faron. Yang kelima adalah Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Yang keenam adalah Abu Musa Muhammad Al-Amin. Yang ketujuh adalah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Yang kedelapan adalah Abu Ishaq Al-Mutasim.
Bentuk-bentuk peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah dapat dibagi menjadi satu. Yang pertama, kota-kota pusat peradaban. Yang pertama adalah Baghdad, merupakan kota yang paling indah yang dikerjakan oleh lebih dari 100.000 pekerja, dipimpin oleh Hajjaj bin Artal. Yang kedua adalah Samara, letaknya di sebelah timur sampai Tigris, 60 km dari kota Baghdad. Kotanya nyaman, indah, dan teratur. Yang kedua adalah bangunan-bangunan. Yang pertama adalah madrasah, didirikan oleh Nizamul Mulk, terdapat di kota Baghdad, Balkan, Muro, Tabrisan, Naisabur, Harat, Isfahan, Mausil, Basrah, dan kota lainnya. Yang kedua adalah Kutab, yaitu tempat belajar bagi pelajar tingkat rendah dan menengah. Yang ketiga adalah masjid, biasanya digunakan untuk tempat belajar tingkat tinggi dan takasuf. Yang keempat adalah Masjid Munadoroh, tempat pertemuan para pujangga, ahli fakir, dan para sarjana untuk menseminarkan masalah-masalah ilmiah.